Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas 4, yaitu mengenai searching dan rekursif. Langsung saja kita mulai programnya. Yang pertama, searching. Program Python pencarian list atau array. Penjelasannya, bagian ini untuk mencetak judul program dan garis pembatas agar tampilan di terminal rapi sesuai contoh soal. Input jumlah elemen list. Menjelaskan program meminta user memasukkan jumlah data angka yang ingin diinput ke dalam list. int digunakan karena input awalnya string, perlu diubah ke integer agar bisa diproses sebagai angka. Inisialisasi list kosong. Angka list di sini dibuat sebuah list kosong yang nanti akan diisi angka-angka dari user. Input elemen list. Penjelasannya, for in range jumlah melakukan perulangan sebanyak nilai jumlah yang diinput user. Di setiap iterasi program minta input angka list, appends angka, menambahkan angka yang diinput ke dalam list. Angka ke i+1 menampilkan urutan angka dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Input angka yang ingin dicari. Penjelasannya, meminta user memasukkan angka yang ingin dicari dalam list. Proses pencarian angka. Penjelasannya, if cariin angka list, mengecek apakah angka yang dicari ada di dalam list. Jika ada angka list index, mencari posisi pertama angka tersebut dalam list. Posisi dimulai dari 0, jadi tambah 1 agar posisinya dimulai dari 1 sesuai soal. Cetak hasil posisi angka. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan angka tidak ditemukan. Kita coba, ada yang error ini.
coba macam di program seperti soal saja. Dan inilah hasilnya. Singkatnya, bagian program fungsi cetak. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kedua, yaitu tentang rekursif. Soal pertama yaitu membuat program untuk mengecek bilangan prima dengan menggunakan fungsi rekursif. Langsung saja kita mulai ke programnya. Penjelasan cek bilangan prima rekursif. Basis rekursif jika n lebih kecil atau sama dengan 2, jika n adalah 2 bilangan prima, jika bukan 2 bukan bilangan prima. Jika n habis dibagi i, berarti bukan bilangan prima. Jika i kali i lebih besar dari n, artinya tidak ada pembagi yang bisa dibagi n, maka n adalah bilangan prima. Lanjut cek angka berikutnya i tambah 1 secara rekursif. Coba kita akan mencari bilangan prima dan inilah hasilnya. Kalau tidak, lanjut kita akan mengerjakan rekursif 13.2, yaitu membuat fungsi rekursif mengetahui suatu kalimat adalah palindrom atau bukan. Langsung saja kita mulai. Penjelasan cek palindrom rekursif. Ubah ke huruf kecil dan hapus spasi supaya lebih konsisten.
length kalimat basis rekursif jika panjang kalimat kurang 1 sudah pasti palindrom. Penjelasannya, jika huruf pertama huruf terakhir bukan palindrom. Jika huruf pertama garis sama dengan bukan huruf terakhir bukan palindrom. Penjelasannya, panggil fungsi lagi menghapus huruf pertama dan akhir sampai ketemu basis rekursif. Kita lanjut. Langsung kita mulai programnya. Dia akan mencari kalimat palindrom dan bukan. Kita coba sekian, terima kasih. Kita lanjut ke rekursif 13.3. Langsung saja kita mulai programnya, yaitu membuat program rekursif untuk menghitung jumlah deret ganjil dari 1 tambah 3 tambah 7 tambah n. Langsung saja kita mulai. Penjelasannya, jumlah deret ganjil rekursif basis rekursif jika n sudah 1, kembalikan 1. Lanjut. Penjelasannya, tambahkan nilai n ke hasil dari rekursif N2 hingga ketemu basis rekursif.
saja kita mulai programnya. Dan inilah hasilnya. Lanjut kita ke program berikutnya, rekursif 13.4. Baik, selanjutnya kita akan ke rekursif 13.4, yaitu membuat fungsi rekursif untuk mengetahui jumlah digit dari suatu bilangan. Seperti misalnya tulisan 2, 3, 4, maka jumlah digitnya adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah jadi 9. Jumlah digit angka rekursif, basis rekursif. Jika angka sudah 0, kembalikan 0. Selanjutnya ambil digit terakhir angka persen 10, lalu tambah dengan hasil rekursif angka tanpa digit terakhir angka 10 hingga habis. Langsung kita mulai programnya. Masukkan angka 1. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan rekursif 13.5. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan rekursif 13.5, yaitu membuat fungsi rekursif untuk menghitung kombinasi fungsi dan tanda tanda. Penjelasannya, kombinasi isi dalam kurung NR rekursif, basis rekursif jika N 0 atau 1, hasil faktorial adalah 1. Penjelasannya, hitung faktorial dengan mengalihkan N dengan faktorial dari N-1. Penjelasannya, gunakan rumus kombinasi C dalam kurung NR sama dengan N R tambah 0 N kurang R. Hitung dengan memanggil fungsi faktorial rekursif tadi. Langsung saja kita mulai programnya.
inilah hasilnya. Kesimpulannya, kelima soal tadi menggunakan konsep dasar rekursif. Ada basis rekursif pengganti, kondisi di mana fungsi berhenti memanggil dirinya. Ada langkah rekursif, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang diubah sampai ketemu basis. Sekian dari saya untuk tugas 4. Saya Iswan Adam. Terima kasih.